Jumat 20 Januari tahun 2023, kami Soro Minang TV menjumpai balik Donsana dalam program rutin yang kita lakukan untuk menemui Donsana sadonyo, yaitu podcast bersama seorang tokoh yang ada di Kota Batam secara khusus. Donsana Soro Minang TV tentu keberadaan setiap program-program Soro Minang TV bisa menjumpai Donsana sadonyo tidak terlepas daripada dukungan-dukungan yang Donsana berikan kepada Soro Minang TV, baik lewat fanpage Facebook ataupun channel YouTube Soro Minang TV. Nah, untuk itu Donsana Soro Minang TV sadonyo, sebelum kami memperkenalkan siapa yang menjadi tokoh kita pada malam hari iko, tentu kami meminta kepada Donsana dengan tidak bosan-bosannya, yaitu meng-share sebanyak-banyaknya setiap program-program kami, terutama program yang hari iko kita menjumpai Donsana. Oke, Donsana Soro Minang TV sadonyo, sebelum sekali lagi kita memperkenalkan siapa tokoh yang sudah hadir di studio pada hari ini atau pada malam hari ini, kami all kru Soro Minang TV selalu berdoa kepada Yang Kuasa, semoga kita semua, all kru maupun Donsana yang ada di rumah, itu selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangka kegiatan sehari-harinya hendaknya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Donsana Soro Minang TV sadonyo pasti tidak sabar seperti flyer yang telah kami sampaikan di seluruh media-media sosial yang dimiliki oleh Soro Minang TV. Kali ini kita kedatangan tokoh yang cukup terkenal di Provinsi Kepri, bukan hanya di Kota Batam. Untuk itu Donsana, siapa, seperti apa profil beliau, yaitu Bapak Ustadz Bakhtiar LCMA. Penasaran Donsana? Ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Ayalah, lepas lewat je Pak Ustaz, enak. Lepas sobok pula. Lepas sobok pula je Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Donsana Soro Minang TV, alhamdulillah sebuah kebanggaan bagi kami Soro Minang TV. Kita beliau dengan sangat senang hadir atas undangan studio untuk bisa berbincang-bincang sedikit. Kalau kita pikir-pikir Donsana, kapasitas beliau sebagai seorang ketua DPW PKS Provinsi Kepri, rasa-rasanya tidak mungkin beliau hadir di studio gitu. Tapi alhamdulillah dengan sangat senang hati dan berbangga dan bersukaria juga beliau dapat hadir bersama kita di studio. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai baca cerita-cerita, tapi tentu kami all kru Soro Minang TV mengucapkan terima kasih banyak kepada Al Ustadz yang telah bersedia menerima undangan, karena bagi kami kehadiran seorang tim besar. Amin. Itu mulai berbicara Pak Ustadz dari ketek sampai Pak Ustadz seorang politikus. Wah, kita kupas. Semua orang mungkin tahu semua. Pak Ustadz mulai viral itu kalau nggak salah di 2019. Foto di Madima. Calon wali kota waktu itu. Host saja kenal Ustadz sejak sudah sedemikian rupa, tapi baru kini bersobok je Ustaz. Masya Allah ya. Tapi sebelum kita berbincang-bincang tentang masalah politik, karena memang berbicara politik 2023 dan 2024 itu sesuatu yang tidak pernah habis cerita itu ya Ustaz ya. Insya Allah nanti kita akan coba kupas. Insya Allah. Sedikit kita berbicara, saya yakin dan percaya semua orang pasti akan kenal dengan seorang Ustadz Bakhtiar LCMA yang juga adalah Ketua DPW PKS Provinsi Kepri. Tapi mungkin sebagian warga Batam secara khusus atau mungkin pemirsa Soro Minang TV belum mengetahui sebenarnya profil seorang Usbah itu gitu. Kalau boleh baca itu sang nenek. Terus anak Soro Minang TV, keren kan?
seorang ketua DPW PKS itu bisa bahasa Minang. Itu ingin tahu dari mana asal beliau, kok bisa beliau bahasa Minang, kan gitu. Iya. Keren kan Sanak Soro Minang TV? Jangan lupa besok ke pilih PKS. Masuk Ustaz. itu. Ustaz, kalau boleh pengen tahu sambil menyapa Don Sanak Soro Minang TV, profil singkat masa kecil seorang usbah itu seperti apa? Iya. Karena kami pingin juga, kadang-kadang kita tahu Pak Ustadz, kalau bak kecek orang Minang kok nangka menjadi mancik tuh dari ketek tuh lah nampak ikut gitu. Jadi ada benang merah seorang usbah masa sekolah Iya. yang menghubungkan dengan usbah pada saat ini gitu. Silakan sedikit Ustadz bercerita sambil menyapa Don Sanak Soro Minang TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Wabil khusus pemirsa Don Sanak Suara Minang TV. Suara Minang TV. Ya, betul. Alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun ini perdana, tapi ini serasa sudah biasa. Hostnya agak gaul. Maksudnya agak gaul gitu. Jadi ini merupakan pertemuan yang istimewa, terutama bagi saya, Ketua DPW PKS Kepri. Bisa bersilaturahim dengan benar. Suara Minang TV. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim ini bukanlah yang pertama dan yang terakhir. Insyaallah, Ustaz. Ini merupakan satu nikmat yang mesti kita pertahankan terus. Ya, insyaallah. Tentunya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kalau ambo dia apa bisa pakai bahasa Minang? Ambo asal dari Kampar. Oh iya. Asal dari Kampar, Bangkinang. Lahir 45 tahun yang lalu. 10 bulan 7 tahun 1977. Tapi sebenarnya 1978. Tapi dari ijazah awak dari TK dari SD 77 sampai kini nggak berubah. Nggak bisa berubah. Nggak berubah. Itu dek karena apa? Awak tahu alasannya? Atau karena orang dek waktu usbah kecil itu pingin sekolah capek. Kalau enggak 7 tahun kan enggak bisa masuk sekolah ya. Akhir dimundurin tahun itu. Dimundurin tahun itu kan. Jadi berlanjut tarik. Sama. Itu rahasia pribadi. Rahasia pribadi. Oke, lanjut. Jadi alhamdulillah 45 tahun yang lalu ambo lahir di Bangkinang ya. Cuman besarnya itu di Malaysia. Jadi dari usia 1 tahun dibawalah hijrah ke Malaysia. De orang tua hijrah ke Malaysia. Memang asal muasal orang tua terutama ayahnya pedagang. Manggaleh. Iya. Jadi manggalehnya di Malaysia. Di situ alhamdulillah sampai usia 10 tahun. Di Malaysia. Di Malaysia, di Kampung Cubadak, Sentul, Kuala Lumpur. Masya Allah. Masih ingat? Alhamdulillah TK di situ. Kemudian juga sempat juga SD atau sekolah rendah di Malaysia sampai kelas 4. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sempat kita mengenyam pendidikan di sana. Masih ingat sekolah ambo itu namanya MBPS. Methodist Boys Prime School. Wah, itu kan karir. Iya. Lanjut. Jadi sampai itu, cuman qadarullah sejak usia 10 tahun di kelas 4 waktu itu orang tua sakit, bapak sakit sehingga keluarga bermusyawarat akhirnya diputuskanlah untuk pulang ke kampung. Jadi ambo lanjut lagi sekolah di kampung di Bangkinang sampai tamat sekolah ambo lanjut ke pesantren. Di Bangkinang juga namanya pesantren atau pondok pesantren Darun Nahdah Tawalib Bangkinang. Itu pesantren yang tertua di Kampar. Itu 1948 sudah berdiri. Tapi sebetulnya sebelum merdeka sudah ada. Tapi resminya atau legalnya tahun 48. Termasuk pesantren tertua dan sampai sekarang alhamdulillah masih eksis dan alhamdulillah sudah ribuan santri yang ada di sana. Alumni sudah puluhan ribu. Udah nggak terhitung lagi lah ya. Terhitung lagi lah di mana-mana.
Alhamdulillah selesai di pesantren, Ambo melanjutkan studi di Jakarta. Oke. Tepatnya di LIPIA. LIPIA itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab. Itu perguruan tinggi Arab Saudi yang membuka cabang di Indonesia. Ada 5 negara di dunia cabangnya, salah satu di antaranya di Jakarta, Indonesia. Jadi awak masuk ke situ tuh ibarat awak sekolah ke luar negeri. Jadi berada di Jakarta. Ada Jakarta. Jadi memang suasananya suasana yang dibangun suasana Arab. Jadi kalau tiba di perguruan tinggi kelas jauh lah. Mirip-mirip kayak gitulah ya. Masuk ke situ tuh awak ibarat sekolah kuliah seperti di Arab. Di Arab. Cuma masuk gerbang pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, terus ya dengan dengan dosen dari Arab, dari Mesir, Arab Saudi. Full semuanya dari Arab. Jadi keluar awak dari gerbang tuh baru pakai bahasa Indonesia. Baru pakai Indonesia. Dan terus sampai Ambo ngambil bahasa, ngambil sastra, Ambo tekuni bahasa Arab, tekuni sastra, kemudian Ambo ambil syariah. Jadi disitulah Ambo menamatkan S1 LC di LPIA. LIPIA Jakarta. Alhamdulillah setelah itu sempat kerja di Jakarta 2 tahun, kemudian hijrah ke Batam. Oke, sebentar Ustaz. Insyaallah. Sebentar Ustaz. Iya. Tadi kalau berbicara bagaimana masa kecil seorang Ustadz Bahtiar, sepertinya kan normatif aja tuh. Normatif ya. Seperti layaknya anak-anak kecil zaman itu, sekolah dasar, bla 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 sampai kepada S1. Kalau kita mencari bagaimana seorang usbah saat ini, kira-kira masa kecil Pak Ustadz, apa yang mendorong Pak Ustadz? Ada enggak masa kecil Pak Ustadz tuh yang sedikit unik sehingga melahirkan usbah sebagai seorang politikus saat ini gitu? Iya. Nah, kira-kira ada enggak hal yang demikian tuh gitu? Ada. Jadi semenjak pindah dari Malaysia, kondisi orang tua sakit. Makanya berubah. Kemudian orang tua hijrah dari Bangkinang ke Siak Sri Indrapura. Sementara Ambo tetap di Bangkinang. Berpisah dengan orang tua. Berarti kemandirian di situ. Mandiri. Awak tinggallah di rumah. Di rumah ete atau makcik. Kalau bahasa apa bibik lah kan. Disitulah awak terasa berpisah dengan orang tua. Awak ibarat merantau, walaupun itu di kampung awak, di rumah bibik, tapi awak memang kena dah berpisah itu kan awak semandiri. Betul. Jadi awak bangun subuh, sholat, awak mengaji, awak ke sekolah, kadang-kadang dibawa ke ladang, sama ete ke sawah gitu kan. Kalau awak menyabi, menyabi padi. Manggerejo. Apa manggerejo? Manggerejo itu ya istilahnya memisahkan padi dari pohon itu. Oke. Itu manggerejo namanya. Kalau di kami. Kalau di awak batongkang ya Mr. Donald ya. Jadi awalnya merasakan lah hidup di kampung baladang dan bersusah-susah itu kan. Dan itu jauh dari orang tua. Kemudian awak tertarik bisnis. Menggalih. Mungkin karena ada dari orang tua gaya yang memang pedagang. Nah, maupun itu dari SD itulah pedagang. Anda bisa galih waktu itu? Waktu itu ya yang standar-standar lagi. Es krim. Anda bisa dijual ya? Ya, es krim. Iya. Es krim, kemudian ya jagung rabui, kemudian kacang rabui. Iya. Gila. Terutama ketika orang ada pertandingan bola. Itu capek habis itu. Alhamdulillah, tuh sangat mana tuh, lah tentu warna putih lah, Pak. Jadi situ Pak merasakan betapa berharganya waktu, berharganya itulah uang yang bisa kita pakai untuk membiayai pendidikan kita. Nah, jadi kalau kawan-kawan kan orang tuanya tapi kan jauh. Kondisi tidak seperti di Malaysia. Tidak seperti di Malaysia. Beliau masih sakit-sakitan waktu itu. Dalam pengobatan, tapi alhamdulillah makin kesini makin bagus. Alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah ya Allah. Itu mungkin berkah ya dari. Selama di LPIA, yang menarik, yang unik seorang usbah apa yang dilakukan selain dari kuliah?
Lipia itu saya perlu sampaikan di sini, Ya. itu perguruan Arab Saudi yang menerima full beasiswa. Jadi apa namanya? Betul-betul konsen, setiap ya? yang masuk ke situ tuh langsung di beasiswa. Nggak ada yang membayar seketik. Kemudian awak dia digaji mukafaah namanya tuh. Kayak kuliah ikatan dinas ya? Iya, dapatlah alhamdulillah kalau dirupiahkan dapatlah 1 juta. Zaman itu? Zaman itu. Tahun berapa? Itu 98, 97 lah. Oh, itulah kadang di 3 juta. Ya, jadi awal-awal mungkin 400.000, 500.000, Iya. tapi lama-lama makin meningkat sampai ke 1 juta. Itu kurs apa? Rial ke Iya. rupiah. Ke rupiah. Awak gadang nanti itu mana? Oh, tuh banyak tuh. Asrama udah disiapkan, Ya. apa kan? Makan ya tinggal awak pandai-pandai lah. Ya jualan buku, tetap masih jualan juga. Jadi menggalih juga privat. Menggalih aku darah Baginang atau darah Padang lah? Jadi kalau sejarah Minang ataupun kawan-kawan nambah banyak orang Minang, orang Padang. Jadi memang secara bahasa pun dekat dengan bahasa Minang, bahasa Bangkinang, Jadi kan? agak Tapi kawan-kawan pun banyak Memang juga orang, orang-orang awak. Jadi alhamdulillah bahasa pun awak kenal. Masya Allah. Di sana Suara Minang TV cukup menarik ya. Ya. Bagaimana seorang usbah kecil, memang pada prinsipnya memang kalau enggak asal beliau sebagai seorang ustadz, memang kalau kita dengar cerita dari beliau memang dari sekolah agama dan sampai kepada LPIA, Lipia ya. Sudah tuh baru berbicara hijrah. Nusana Suara Minang TV, sebelum kita mengupas tuntas seorang usbah, profesi, politikus, situasi politik tentang PKS, kita baca-baca dulu komentar Nusana Suara Minang TV. Alhamdulillah. Jika ada yang ingin bertanya lebih dekat tentang seorang Ustadz Bahtiar LCMA, silakan Nusana Suara Minang TV berkomentar dan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau komentar apapun sehubungan dengan seorang usbah. Oke, Nusana Suara Minang TV, mohon sabar dulu Pak Ustadz, kita baca-baca. Oh, dek karena tokoh politik lewat banyak ya nonton rupa mah. Besar kama-kama tadi. Pak Ilyas menonton itu. Masya Allah. Ya. Kami makan sarapan di Tampe Kadai Uda Sultan di Ilyas pagi tadi ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Ketua, kata Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riga JM, mantap banget. Terima kasih banyak Riga. Sarif Hidayah, tokoh muda. Tokoh muda PKS. Tetap orang Minang. Bacalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim Ustadz Bahtiar LC. Salam dari Kediri, Jawa Timur. Oh, lagi di situ dia. Mungkin Ya. ada lagi apa acara. Yuk. Oh iya acaranya. Ya, betul ya. Oke, sukses untuk Sarif. Pak Ridwan Idrus. Nusana Ambogo enggak pernah komen tapi lihat selalu menonton. Kok serang Lea? Ahmad Sosiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam host Suara Minang TV dan Ustadz Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak, alhamdulillah beliau udah pernah memberi pengajian di masjid kami Nurul Komar, Kafling Mandiri Bengkong. Alhamdulillah. Semoga PKS menjadi pilihan hati rakyat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amak kebanyes kok mah. Itu enggak tuh cinta partai dah. Sengaja oke Pak. Ya, makasih banyak Mak. Sekali-sekali kirim bintang. Siap. Iskandar Syah Abdul Manaf. Banyak pengalaman yang berharga bisa kita tiru. Salah satunya adalah belajar kemandirian. Benar. Karimun. Benar Pak Iskandar, belajar mandiri di usia kelas 4 SD ya. 4 SD. Kelas 4 SD pindah ke Bangkinang, orang tua pindah. Tambah cek lah. Itu kelas 5 SD ambolah membuat gerobak di pasar. Celik tangan besar lu. Kalau kini enggak ada. Ya dulu. Kasar tangan awak. Kalau kini buka buku lah. Alhamdulillah. Itu berkah dari sebuah perjuangan ya. Oke, kita lanjut. Oh, Sauti Ahmad Al-Katia Al-Kaihar. Iya. Salam
dari luar negeri. Ini dari Saudi, dari di mana ini? Vietnam. Hai, sabuan lah luar negara itu, bos. Pak Rizal Dican, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iskandar Syah sekali lagi, assalamualaikum Pak Ustadz. Salam hormat dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, alhamdulillah. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muklis Denros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, salam sukses untuk Ustadz Bahtiar. Amin ya rabbal alamin. Sekali-sekali Pak Ustadz Iko kita undang kemarin. Itu tawa tuh. Iya, udah Wak ya. Udah, Wak. Nah, dulu beliau Pak Ustadz Muklis tinggal di muka rumah Wak, Ya. di Banpalam ya. Assalamualaikum ya Pak Ustadz ya. Oke. Nusana Suara Minang TV, silakan memberikan komentar. Kader-kader PKS nggak usah ragu, berbahasa Indonesia saja, walaupun SMTV orang Minang, tapi lain pandai bahasa Indonesia. Lain bahasa Indonesia. Jangan bahasa Arab. Tadi dia go-nya Wak, dia Mr. Kameramen. Dia beliau go, ketujuh. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa lain Mandarin. Nah, apalagi bahasa Indonesia kata beliau. Oke. Nusana Suara Minang TV memang cukup ya, ada satu hal yang membuat kita petik hikmah beliau dari masa kecil adalah yang pertama sekali adalah kemandirian beliau dari kecilnya. Setelah kemandirian tapi tidak meninggalkan bagaimana pendidikan itu sendiri sehingga tetap berhasil mendapatkan beasiswa full dari LPIA Jakarta itu. Ustadz, sudah tuh pindah ke Batam kan? Ya, Batam. Sempat kerja sebentar di Jakarta. Dan menikah di Jakarta. Menikah di Jakarta. Pindah ke Batam. Pindah ke Batam. Apa yang membuat Pak Ustadz pindah ke Batam? Punya, ya kan semua orang merantau kan ke Jakarta. Iya. Enak. Itu di tahun berapa waktu itu? Waktu itu tahun 2005 akhir. 2005 akhir ya. Ya, Batam kalau waktu itu lala mulai dikoyel tuh. Iya. Karena kan puncaknya di 98 itu kan. Mulai menurun lah istilah waktu itu. Apa motivasi yang membuat Pak Ustadz sehingga hijrah ke Batam waktu itu? Jadi waktu itu alhamdulillah waktu di Pilgub menanglah Pak Ismet Abdullah. Kemudian ada kontrak politik antara PKS dengan Ismet Abdullah. Apa kontrak politiknya? Bantu Pak Gubernur tolong bantu carikan 20 tenaga pengajar, 20 tenaga mubalik yang siap untuk berdakwah di Kepri ini. Jadi 20 orang itulah yang dicari di Jakarta itu termasuk Ambo. Sebentar. Ini kicau oleh Ustaz. Di sana Suara Minang TV. Awak lu nado cerita politik, kulah cerita kontrak politik PKS. Rupanya beliau selama di LPIA, selama bekerja di Jakarta sudah menjadi kader PKS. Sudah menjadi kader PKS. Masya Allah. Oke. Kalau model itu kayaknya kita lah start cerita PKS dari Jakarta kan? Kan bertanya tadi kan? Ya. Ada pindah ke Jakarta. Iya betul. Aduh, bukan cerita. Sangko awak pindah secara proporsional tanpa ada embel-embel apa dulu gitu. Oke, Pak Ustadz. Berarti di tahun 2004 pemilu pertama pasca reformasi, Pak Ustadz sudah menjadi kader PKS Remi waktu itu di Jakarta ya. Jakarta. Jadi baca ceritanya itu. Jadi PKS ini kan berawal dari pengajian taklim di kampus-kampus. Ya. Di tahun 98 Ambo sudah di itu, waktu itu kan reformasi. 1999 muncullah PKS dan ikutlah di pemilu. Ambo dah PK zaman itu ya. PK waktu itu. Ambo alhamdulillah waktu itu sudah menjadi kader PKS karena sudah mengikuti taklim ya terutama di kampus-kampus yang memang pada awalnya mengenal Islam. Tapi lama-lama kita diberikan pencerahan tentang segala hal, termasuklah politik. 99, alhamdulillah Ambo ikut di PKS sebagai kader ketika itu yang alhamdulillah punya tugas untuk mensukseskan PKS di pemilu ketika itu. Tahun 2003. 2004 ya, pemilu 2004. Waktu itu tahun 99. Sudah ada PK. Walaupun ketika itu karena ini pemain anyar kata orang kan. Perdana, alhamdulillah kita mendapatkan 7 kursi ketika itu di tahun 1999.
ya. Tapi karena dia tidak mencapai parliament threshold, Ya. maka menjelmalah dari PK menjadi PKS. PKS. Kalau tadi tidak ada sejahtera. Iya, iya, iya. Akhirnya 2020 lah ada sejahtera. Iya, Jadi iya, iya. Partai Keadilan Sejahtera. Itu kok kapuk Ustaz itu. Bercanda. Jadi memang darah apa ya? Karena kan tidak semua orang sebenarnya mahasiswa lah, walaupun dia seorang di pesantren, di sekolah mahasiswa di perguruan tinggi Islam. Iya. Awak yakin dan percaya tidak semua yang berminat terhadap dunia Iya, politik. politik. Seorang usbah pada saat pengajian-pengajian di kampus, terus apa yang mendasari seorang usbah itu begitu minat terhadap dunia politik? Apakah memang euforia pengaruh dari reformasi tahun 98? Iya, ada banyak faktor lah, Ya, variabel lah. ya. Mungkin ya ada kesamaan antara manggaleh ke politik. Jadi persamaannya adalah Ya. ada tantangan. Oke. Kalau berdagang kan pasti harus kreatif, Betul. harus punya ide-ide, terobosan. Ya. Sama di politik juga. Jadi di politik juga begitu. Ada dinamika, ada tantangan, ada target. Nah, jadi sama. Jadi antara dunia bisnis dengan dunia politik itu ada persamaan. Situlah yang membuat Ambo tertarik di bisnis, di menggaleh tadi, tertarik juga Wak di politik, dunia kemudian lingkungan juga. Nah, karena memang kawan-kawan ketika itu rata-rata aktivis. Aktivis ya. Aktivis mahasiswa, tapi artinya cikal bakal menjadi aktivis Iya, politik betul. gitu kan. Berarti berapa tahun Pak Ustadz di Jakarta sudah menjadi kader PKS sebelum pindah ke Batam? Dari tahun 90, dari awal. Dari 98 Mbak. Dari 98. Awal reformasi lah ya. Iya. Pendirian PK gitu ya. Kalau seandainya PKS itu tahun 99 dengan PK, ketika itu Ambo lah jadi kader PKS. Kalau seandainya telah ukurnya ketika Ambo mulai mengikut pengajian kampus, ketika itu Ambo sudah kader PKS, tapi belum ketika itu muncul Betul. politik. Betul. Berarti di pemilu 2000 sampai besar lah di Batam. Belum, Belum. masih di Jakarta. Masih menjadi kader PKS Jakarta. Alhamdulillah ketika itu kita mendapatkan suara yang cukup lumayan, 7,sekian persen dengan sekian banyak kursi lah, alhamdulillah. Oke. Kita lolos parliament threshold. Tadi baru Ustadz nyinggung pindah ke Batam adalah karena ada perjanjian-perjanjian dengan antara para PKS, eksekutif yang terpilih di Provinsi Kepri, berarti dengan gubernur pertama ya, untuk mencari, mendatangkan para mubalik dan dai untuk dikirim ke pulau-pulau, berdakwah ke pulau-pulau. Jadi PKS dengan partai Islamnya, konsisten dengan rahmatan lil alaminnya, awak memberikan masukan kepada Pak Gubernur, kita butuh dai-dai dari Jakarta, dari luar, untuk kita kirim ke Kepri dan Amba, termasuk yang dikirim untuk di Batam. Untuk di Batam. Oke. Saat sampai di Batam, apa komentar awal Pak Ustadz tentang Batam waktu mencalik di tahun 2005 ya? 2005. Oh iya. Terus bagaimana Pak Ustadz menjalankan itu sadonya gitu? Karena jujur yang zaman itu kalau di Batam, di Kepri, zaman itu PKS Pak Ustadz Abdurrahman ya? Waktu itu Pak Abdurrahman, Ria Saptarika. Pak Ria Saptarika ya. Nah, jadi pada saat itu komentar pertama awak, maksudnya pertanyaan pertama awak, bagaimana komentar Pak Ustadz saat pertama memasuki Batam yang mempunyai tugas dalam rangka bagaimana mensyiarkan agama Islam di berbagai macam pulau yang ada di Kota Batam. Ya, komentar pertama, kesan pertama, kuasa Allah. Awak dari Riau, bersebelahan dengan Kepri, tapi kok datang ke Batam dari Jakarta?
zaman itu sudah baru pemisahan ya. Baru pemisah. Baru pemisahan ya. Belum Provinsi Riau ya. Provinsi Riau. Jadi itu ini istimewa. Kok kenal Batam dari Jakarta, bukan dari Riau. Padahal hanya 50 berapa menit? Jadi itulah Ambo menarik kesimpulan, Ya. hidup ini penuh dengan rahasia-rahasia Allah yang tidak bisa kita tetapkan, kita pastikan semuanya berada di kehendak Allah Subhanahu. Masya Allah. Di sana Suara Minang TV kita coba menggali bagaimana seorang usbah menjadi seorang kader PKS atau seorang dai juga di Kota Batam yang ditugaskan oleh DPP berarti itu ya. Ya, DPP. PKS, bagaimana Islam tetap tumbuh dan berkembang terutama di daerah-daerah kepulauan yang ada di Provinsi Kepri. Sebelum kita lanjut, kita baca-baca komentar dulu. Siap. Masya Allah, di YouTube banyak pula orang rupanya ya. Oh, di sana Suara Minang TV kami minta maaf, tapi nanti kita coba buka. Host standby di fanpage. Oh, fanpage. Ya, nanti kita coba bagi Dun Sana yang berkomentar di channel YouTube Suara Minang TV, insya Allah beberapa menit atau mungkin di sesi pembacaan komentar berikut kita akan buka YouTube kita. Siap. Kita akan coba menjawab setiap komentar yang ada di channel YouTube. Tapi kami mengucapkan permintaan maaf untuk saat ini kita belum bisa standby. Siap. Kita membaca yang ada di fanpage dulu. Okay. Bueen lah kopi Pak Ustadz, kopi jahe atau teh talu. Bilang sama waitress kita dulu. Terus biar beliau endorse SM Cafe kan gitu. Itulah keliling dunia kok. Boleh apa aja lah. Teh talu Agi Pinang. Oh, iya. Ya biasa ki mah malam eko. Iya. Oh, daci salah. Original satu. Originalnya satu. Pinang satu, original satu. Oke. Di sana Suara Minang TV sedikit iklan tentang SMKP. Mumpung ketua DPP PKS ada di studio. Jujur demi Allah, benar apa yang beliau sampaikan. Saya baru pertama kali ketemu dengan seorang usbah. Sebagai seorang warga Batam asal Sumatera Barat, baru sekali gue bersobok di usbah. Tapi Rasulullah kenal lamu. Itulah alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, ya. Kuasa Allah. Kita lanjut. Bambang Piatin, mantap Pak Ustadz, sukses selalu. Amin. Pinang itu. Pinang ya. Muhammad Yusuf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, salam nomor 8 untuk semua. Yo, Pak Ustadz. Ayo. Lanjut, Tony Cars, SMTV. Oke, terima kasih banyak, Ton. Sabri Tanjung, sukses dan berjaya terus, Pak Usbah. Masya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, muji bahasa ini. Oke, di sana Suara Minang TV, instruksi Mr. Donald kameramen, kami buka YouTube dulu sebentar, ya. Karena memang uniknya live streaming itu di situ. Jadi kita bisa berinteraksi dengan para penonton. Dan itu sebuah kebanggaan bagi kami jika memang ada penonton yang sangat respon di setiap kegiatan dan program-program SMTV. Oke, di sana mohon izin Ambo membuka YouTube. Banyak komennya. Ayo live checknya. Berarti kader PKS nggak punya FB, nyu punya YouTube saja. Tentu kita berharap yang belum subscribe, tolong subscribe. Jangan komen saja, kan gitu ya. Nah, jadi berikan dukungan juga terhadap SMTV. Silakan ditonton, komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe. Terus tekan lonceng yang di samping itu biar dapat notifikasi di setiap program-program daripada Suara Minang TV. Oke. Suara Minang TV berjaya. Amin. MC Inspirasi sudah usbah wali kota Batam. Masya Allah. Amin. Amin. Ini nampak nak? Belajar le. Ustaz kacamata untuk baca? Enggak. Enggak ya, untuk jauh ya. Jauh. Oh ya. Itu untuk apa nak? Baca bukan ya? Dari David Gus Priadi.
Dari Bintan, hadir Ambo Urang Minang, mantap PKS. Mantap, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau Buya Asmari beda lah, nak mantap gitu kan. Aku kok mantap PKS ya. PKS. Oh, oke. Bagai-bagai sang kerajo Iyalah. para politikus ya. Iyalah. Tapi Menarik. benar, menarik ya. Menarik. Hampir mirip dengan Menggaleh. Menggaleh. Harus kreatif. Harus kreatif. Luar Ada biasa. terobosan. Ya. Punya daya, punya ilmu marketing yang luar biasa. Luar biasa. Karena itu yang akan membuat orang terkesan ya. Iya. Kan sama-sama menarik. Luar biasa ya. Kita lanjut. Mohon maaf kita baca sebentar ya Pak Ustadz. Siap. Jenny, Assalamualaikum. PKS keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Listri. Wande mah, oi, susah lah host gue. Lupa lah host gue macam itu. Abo orang Jawa, mantap. Rancak bana. Wih, santiang lama. Luar biasa, terima kasih banyak di sana. Banyak. Luar biasa ya. Tani, Assalamualaikum PKS, keren. Nina Batam, terima kasih banyak Bu Nina. Sunario, Mas, Rancak, Tenan. Dicampur. Campur ya. Campur. Namo sudah yo nah. Dicampur. Lanjut. Rahmani Sonita. Hadir. Terima kasih banyak. Banyak ya. Banyak. Terus anak Suara Minang TV, kalau kita baca sado, mungkin belum sempat, masih banyak pertanyaan terhadap beliau. Ibu lah, Wak, kopi lu ini tibo lah. Tapi pada saat kita lu lah tibo, silakan beliau minum, Siap. kita baca balik. Siap. Tapi yang jelas, Dunsana Suara Minang TV, kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Dunsana yang telah memberikan komentar dan menonton. Tapi memang dukungan dari Dunsana Sadonya memberikan subscribe, like, dan komen sebanyak-banyak, serta menekan tanda lonceng yang ada di samping subscribe tersebut, itu merupakan sebuah penghargaan yang besar terhadap kami bagaimana Suara Minang TV tetap eksis dengan program-program anyarnya di masa yang akan datang. Pusat. Yo. Jujur, zaman sebelum 2019, belum 2019 maksudnya. Iya. Ya kan gitu Iya, ya kan. iya. Heboh tentang masalah ketua DPW ataupun masalah calon wali kota umpamanya. Kegiatan seorang usbah pure menjadi seorang politikus murni atau bercampur, bertambah dengan menjadi pendakwah, tambah lagi dengan seorang pebisnis atau apa gitu. Ya, jadi tahun pertama atau dari tahun pertama ke beberapa tahun setelahnya, 5 tahun yang akan datang memang sesuai dengan kerjasama yang dibangun antara PKS dan Dengan pemerintah Pemprov. ketika itu, ya kita dakwah. Murni dakwah. Murni dakwah karena Ya. memang kita ini memang sesuai dengan kontrak kerja Betul, kita. betul. Tapi lama kelamaan tentu setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun tentu memang karena kita bagian dari PKS, kontrak kerjanya, perjanjiannya sudah selesai, tentu kita lanjutkan kiprah. Ya, dakwah ya juga, berpartai ya juga. Maka ketika Berbisnis? tetap. Waktu itu waktu itu jualan laptop second dari Singapura. Nah, itu sudah waktu itu alhamdulillah itu banyak peminatnya di mana-mana itu. Kita kirim 5, 10, alhamdulillah. Rizqun minallah. Jadi kalau apa namanya caro bagara-gara orang Minang, Iya. sehari 2 hari saya nyoba dos tuh aja. Di hari kampe, asal tiang lain pada orang lain. Jangan ada orang, Bahkan nah. menjual orang deh kadang-kadang. Nah maksudnya kan begini Pusat. Ya. Kan kadang-kadang apa yang sudah menjadi darah daging seorang usbah kecil, Iya. yang Allah hado jiwa menggaleh, Iya. yang memang turunan dari orang tua, tentu darah itu tidak akan pernah berhenti sampai detik ini gitu. Iya. Nah jadi kita mencoba melihat itu, ada nak masih berbisnis nak Pak Ustadz pada saat sudah menjadi seorang politikus itu sebenarnya. Iya. Sampai sekarang masih berbisnis. Masih berbisnis. Ini jualan madu, distributor madu. Madu ambil dari Riau, dari Sumbar, ada juga dari Riau, datang ke awak jual gitu kan. Kemudian awak sebagai tokoh pendidikan juga
kita mengelola sekolah. Sekolah apa, Ustaz? Di Sekolah Islam Terpadu Tunas Cendekia Batam Center. Tunas Cendekia Batam Center yang BPS itu? Yang itu Insani ya? Insani, yang dekat Kadin, Bundaran Madani. Oke. Sekali-sekali boleh nanti datang Minang Suara Minang TV ke sana insyaallah. Kalau ke situ tuh lebih bisnis itu. Berarti mendos itu. Tonton acara baru lah, nak. Mereka undang. Oke, yang benar waktu itu Pak Haris di situ ya? Zaman-zaman itu ya? Ya? Yang awal-awal dulu ya? Haris Hardi ya. Ya, betul ya? Ya. Oke. Ya. Dulu waktu zaman Pak Haris Hardi di Ruko. Ya. Kalau kini sudah kita beli tanah, kita bangun sekolah. Sekarang alhamdulillah sudah 3 lantai di sana. Di belakang Kadin? Di belakang Kadin. Tidak di belakang Kadin, belakang pom bensin. Belakang pom bensin. Oke. Ya sekali-sekali main situ. Siap, insya Allah sekolah itu. Ya. Itu memang pribadi beberapa tokoh PKS atau PKS-nya? Itu ya artinya itu ownernya kan ada pengusaha di Jakarta. Cuman saya diamanahkan untuk mengelola. Nah, maksudnya kan berbeda dengan yang di Tiban kan? Oh ya. Itu yang maksud. Ya. Kalau di Tiban memang sebuah unit unit bisnis pendidikannya dari kelembagaan PKS itu sendiri kan gitu ya kan. Kalau di situ enggak ya. Ownernya Jakarta, Pak Haji kami manggilnya. Tapi saya diamanatkan untuk mengelola secara full di sana. Tingkatan apa aja situ, Pak Ustadz? Dari penitipan anak sampai SMP. Doakan SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Amin. Kini SMP. SMK ada buka? Tengok insya Allah, mudah-mudahan. Buka lah SMK. Siap. Dia masuk Pak? Siap. betul. Baru ingat. Ya. Masya Allah. Di sana Suara Minang TV, Tetalu Mayang Pinang. Yang Pinang nggak maitam ya? Tuh. Wah pengen cali Pak Ustadz minum Tetalu. Subhanallah. Kalian cok minum Tetalu kan? Insya Allah. Ada kan? Pakan lah ya. Dipakan ya? Pakan aja. Batam lu lah. Batam ada juga. Terus sana Suara Minang TV, jujur ndak paralu stres-stres baca itu dengan Usbah dan kita dalam kondisi sangat-sangat santai. Sehingga suasana keagraban seorang politikus terkenal di Provinsi Kepulauan Riau bersama kru Suara Minang TV sangat luar biasa. Saat ini kami iklan sebentar menikmati menikmati Tetalu SMKV. Sudah tuh Pak Ustadz komen ya. Yuk. Nah, bahar rasanya. Daging ya? Ya. Daging jeruk. Di kacau nak. Kacau lah. Coba lo. Pakai pipet bang. Ruak selalu jojo sendok. Kalau pipet tuh pasti hangat kok tuh, masih hangat tuh. Ya lama benar. Lazat. Luar biasa ya. Nampaknya agak spesial Mbak. Pinang mudo tuh Ustaz. Ada efek nak. Sekimah Pak Deko tuh. Ke samping sampai ke muka. Luar biasa. Garau nak. Ya, di sana Suara Minang TV luar biasa. Beginilah rupanya orang yang fotonya warawiri di berbagai macam baliho sekeliling kota Batam. Rupanya orangnya sangat-sangat komunikatif, sangat-sangat mudah bergaul dan sangat-sangat enaklah untuk diajak berdiskusi dan berbicara. Sebagai seorang warga Batam, host Suara Minang TV cukup salut dengan seorang Usbah. Oke. Ustaz, tadi kita sedikit mencoba menggali tentang usaha di bidang pendidikan. Jadi itu alhamdulillah sekarang sudah berkembang ya Ustaz ya? Berkembang, alhamdulillah. Memang kita diberikan amanat secara full untuk mengelola pendidikan ini. Itu sejak dari orang tua beliau yang kami panggil Pak Haji juga. Begitu sudah
meninggal dunia, wafat. Masuk generasi Sekarang kedua. Generasi kedua oleh anaknya. Masih. Ustadz, tolong dilanjutkan. Kami berdagang di Jakarta, berusaha di Jakarta, tapi kami minta apa yang sudah dirintis oleh ayahanda almarhum, tolong dilanjutkan. Sekarang alhamdulillah berkembang, sudah mencapai 400 sampai 500 orang. Masya Allah. Siswa dan total siswi siswa ya, total dari PG sampai kepada SMP. Alhamdulillah. Itu memang Islam terpadu ya. Islam terpadu. Islam terpadu. Oke, Pak Ustadz. Ya. Tentu kita berdoa mudah-mudahan itu akan semakin berkembang dan mempunyai kontribusi besar bagaimana generasi muda Kota Batam khususnya mendapatkan tempat-tempat pendidikan-pendidikan yang memang pantas dan layak, khususnya pemuda-pemuda Islam ya Ustadz ya. Oke, Pak Ustadz. Kita beralih kepada PKS. Ya. Kalau nggak salah mulai heboh itu pilkada kapan, 2019 ya? Semalam waktu kemarin. Iya. 2019. Kota Batam dan Kepri. Iya. Pilkada 2020 anak. 2020. Yang itu kan, yang lalu kan? Betul. Iya. Oke. Itu paling tidak sekitar 1 tahun sebelumnya itu foto Usbah mulai bertebaran. Iya. Saat itu Usbah belum menjadi ketua DPW kalau nggak salah. Belum menjadi ketua DPW. Tapi sudah menjabat sebagai ketua Dewan Syariah Wilayah Provinsi Kepri. Jadi di DPW di PKS itu ada 3 unsur pimpinan. Oke. Yang pertama ketua DPW itu eksekutif. Betul. Yang kedua ketua DSW itu ya semacam yudikatifnya. Oke. Yang ketiga ketua MPW, Majelis Pertimbangan Wilayah. Macam legislatifnya. Itulah kira-kira begitulah. Ya betul. Apa namanya? Komponen utama dalam organisasi itu. Jadi waktu kalau di Minang ada nama tuh. Tigo Tungku Sajarah. Niniak Mama, alim ulama, cedia pandai. Wah. Berarti mirip ya? Mirip. Nama yang berbeda. Jadi mungkin fungsinya mirip. Majelis. Kalau dalam Islam kan ahlul hilli wal aqdi. Ada lembaga musyawarahnya yang menjadi think tank bagi setiap keputusan yang akan dijalankan oleh pimpinan partai. Di tingkat provinsi. Di tingkat daerah juga ada DPTD nama dia. Pada saat menjadi seorang kader, sebelum nama Usbah viral menjadi calon-calon wali kota yang beredar di 2018, 2019 berbagai macam baliho, Pak Ustadz pernah nggak mencalonkan menjadi calon legislatif atau sudah menjadi anggota DPR waktu itu? Baru mencalonkan sebagai calon legislatif. Baru mencalonkan. Waktu itu, alhamdulillah mendapat 3.000 lebih suara. Di kota atau provinsi? Di provinsi. Ada berbeda sedikit dengan kawan yang waktu itu jadi, yaitu Ustadz Raden Hari Cahyono. Ustadz Raden. Mudah-mudahan 2024 dua-duanya masuk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak dapil yang sama. Di dapil yang sama. Dapil yang sama? Ya. Luar biasa ya. Amin ya. Amin. Itu dapil apa tuh Ustadz? Di dapil Batam Kota, Lubuk Baja, Bengkong, Batu Ampar. Masya. Karena di sana? Karena. Di sana Solo Minang TV, seorang Usbah anggap oleh orang Minang. Siap. Ya. Siap. Beliau anggap orang Minang karena berasi sampai angko bahasa Minang. Ya siapa mengecek orang Minang? Iya, insyaallah. Pasti turunnya dari PKU. Iya. Bakso mirip. Bakso mirip. Nggak bisa apa-apa. Bisa dipungkiri. Dipungkiri. Apalagi beliau pandai dagang. Padang itu kan pandai dagang. Pandai menggale. Mangga apa yang lama? Hah? Menggale. Manggarui cek menggale. Ustaz. Pertanyaan terakhir ya, kita sudah mulai hampir 60 menit. Tak terasa ya. Hampir 60 menit ya. Tak terasa ya. Tak terasa Ustaz. Tapi kan santai, tapi kita bisa menggali banyak sedikitnya tentang seorang Usbah. Ustaz, pada saat seperti tadi awak sampaikan, Ustadz di beberapa baliho sebelum pilkada periode kemarin itu menjadi salah satu kader PKS yang akan dicalonkan lah menjadi calon wali kota Batam. Minimal ya meramai-ramaikan suasana politik lah di kota Batam. Ya. 2024 kita tahu November itu ada pilkada. Kalau boleh
sebagai seorang politikus, sebagai seorang pimpinan partai, bagaimana Ustadz membaca peta-peta politik? Kalau strategi PKS tidak usah sampai ditiruin lain juga. Membaca suasana-suasana dan peta-peta politik khusus Kota Batam dalam menghadapi Pilkada 2024. Iya. Dari sebagai seorang kader dan pimpinan partai ya. Ya, amanat dari DPP Ya. pusat bahwa karena berbeda pelaksanaan pilkada dengan pileg itu tanggal 14 Februari 2024 serentak dengan pilpres. Ya, betul. Kalau pilkada itu perkiraan bulan November, Ya. ada 9 bulan setelah itu. Maka amanat dari pusat kita fokus Pileg. terlebih dahulu di pileg. Maka seluruh tokoh-tokoh yang ada di PKS ya kita pilekkan dulu. Tidak bicara pilkada. Nah, tidak bicara kita fokus. Karena dengan fokus saja tentu ini merupakan satu tantangan. Betul. Tapi kalau tak fokus berat. Artinya pecah konsentrasi kita. Ya, artinya aku masuk kasa kita ukur perolehan kita di pileg. Kalau umpamanya bisa melenggang suara, kenapa enggak kita? Yo, berasia. Dengan agama DP masih disuluh-suluhan. Tapi memang walaupun beberapa kandidat sudah mulai mencuat untuk pilkada-pilkada, PKS masih skip gini, masih skip ya. Walaupun sebenarnya pentolan-pentolan dari PKS itu orang-orang yang mumpuni, termasuk Usbah itu sendiri ya. Yeah. Di sana soal Minang TV, Dek Krano tadi kita hanya berbicara profil dan sedikit berbicara partai. Tentu waktu ini masih boleh tahu tanya bos. Bisa, wah bisa jam tambah setengah jam saja bisa juga banyak. Nah, masalah. Karena berang ada Mister Kameramen. Satu pertanyaan. Siap. Berbicara pilkada, Pak Ustadz katakan untuk saat ini kader PKS full fokus kepada pileg. Artinya pilkada nanti kita cerita. Insyaallah. Target terhadap pileg PKS bagaimana baik Batam maupun provinsi? Ya, bicara target tentu merupakan partai tentu punya target, tak mungkin ya. Tentu target kita memperoleh kursi sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kursi yang ada di DPRD kota, kabupaten, dan provinsi itu nanti menjadi kendaraan untuk ke pilkada. Ya. Kalau seandainya kita bisa dapat 20%, selesai. Artinya kita dengan sendiri bisa, walaupun tentu dalam politik tentu kita mesti berkoalisi. Tapi setidaknya tiket udah dapat. Kita punya yang mahal itu tiket, Pak. Kita punya daya negosiasi. Daya pertama tentu dah ada sampan perahunya. Yang kedua tentu ada bargainingnya, negosiasinya. Misalkan gini, PKS di Provinsi Kepri nomor 3, ya, dengan 6 kursi. Nah, tentu berupaya bagaimana untuk bisa nomor 2 atau bisa nomor 1. Kenapa tidak? Jika Allah izinkan, dan tentu usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, kalau kita sudah ini tentu badago. Setelah itu kita akan bincang-bincang terkait itu pilkada. Masya Allah. Pilpres dulu beliau sih golek. Pilpres dulu beliau. Itu cek apa tuh? Cek paket ya. Cek paket, cek tema. Akan kebijakan nasional masih ngambang. Tapi biar ada DPP menurut saya. Kayak gitu DPW, juga DPC menjalankan amanah, menjalankan perintah. Ya, biarkan mereka bekerja. Insyaallah. Luar biasa ya. Berbicara dengan seorang politikus senior di Partai Keadilan Sejahtera. Walaupun masih di angka 45 tahun umur, tapi dari sisi pengalaman sebagai seorang politikus, sejak lahir PK, mulai dari pengajian lekok-lekok yang belum berpikir secara politik sebelum reformasi, beliau sudah menjadi kader yang benar-benar lahir dari arus bawah itu sendiri ya. Dari kampus. Ya, jadi dari kampus-kampus. Nah, di sana Sobat Minang TV Sadonya, tidak terasa waktu kita berbincang-bincang santai bersama Bapak Ustadz Baktiar LCMH, baik beliau sebagai seorang masa kecil, menjadi seorang pedagang,
kemandirian. Dalam kemandirian masa sekolah tetap menjadi pendidikan hal yang sangat diprioritaskan. Sehingga melahirkan, dapat beasiswa, dapat gelar akademis, dan seterusnya. Sampailah seorang Usbah pada saat ini memimpin Partai Keadilan Sosial, Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepri. Misalnya seorang Minang TV sadonya, terima kasih banyak perhatian komentar di sana, terutama di channel YouTube. Bahwa di channel YouTube kami akan berikan jawaban satu persatu terhadap seluruh komen-komen nanti. Mohon maaf kami tidak bisa membacakan, host lupa membawa kacamata. Banyak puluh nak. banyak sana. Ya. Mohon subscribe yuk. Banyak ledaknya kan gitu ya. Iya. Oke, sana. Terima kasih banyak semuanya. Kami yakin dan percaya ini adalah perhatian yang luar biasa dari pemirsa Solo Minang TV karena kehadiran tokoh sentral Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepri di studio kami. Terima kasih banyak Pak Ustadz telah bersedia bercengkrama, berdiskusi santai bersama kami All Crew Solo Minang TV di studio yang sangat sederhana. Kami berharap kesederhanaan ini menjadi sebuah kemewahan nantinya sebagai layaknya sebuah studio pada saat Ustadz lah jadi anggota dewan. Insyaallah. Insyaallah. Karena tembak Pak Memret, tenang Pak Memret. Iya. Pak Memret nanti hubungi aja Usbah. Siap. Modea studio. Insyaallah. Kita setting kan itu. Insyaallah. Masya Allah. Suara Minang TV kesan pertama Usbah. Untuk Oke, misalnya Suara Minang TV dari awal sampai akhir kami minta maaf jika ada salah. All Crew Suara Minang TV diwakili oleh Safril Yubahan bersama tamu kehormatan kami Bapak Ustadz Bahtiar LCMA mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf dari awal sampai akhir kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawah. Ya itu.